Ngopi. Uli. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atah min yaumin hadza ila yaumin hadza. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita sudah berada di puncak bangku Kabupaten Ciamis. Empa mau ngajak ngobrol sama ibu, sekalian mau cerita nih bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang memiliki beraneka macam al-mutanawwi'ah, bermacam-macam adat istiadat bahkan sampai agama. Dan ajibnya lagi di Indonesia ini walaupun berbeda-beda tapi itu dibungkus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Agamanya walaupun mayoritas Islam, tetapi Islam telah mewarnai keberbedaan, keberagaman ini dengan rahmatan lil alaminnya. Ini semua hasil daripada ijtihadnya para ulama-ulama dulu, di mana Indonesia biar tidak Islam itu dianggap takabur, mentang-mentang Islam ini jadikan negara Islam, enggak. Nah, salah satu ulama besar yang memberikan jasanya, yang memberikan ilmu dan karomahnya buat negeri ini, salah satunya adalah Mbah Saleh, Muhammad Saleh bin Umar As-Samarani. Beliau di Semarang. Beliau dikenal dengan Mbah Soleh Darat. Jadi memang orang-orang dulu itu mengenal seseorang, ibu ya, misalnya Ibu Ani Rancah, gitu kan. Sapik Tambun. Kalau jadi orang besar ya. Tapi kalau sekarang nggak begitu. Makanya itulah hebatnya adanya keberagaman di kita ini untuk mengenal lebih dekat siapa si fulan, dan dia memiliki jasa-jasa yang besar. Makanya disebut salah satunya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat ini adalah guru, salah satu maha guru dari para ulama Nusantara. Santri-santrinya itu ada Mbah Yahya Hasyim Asy'ari, pendiri NU, ya kan? Ada lagi pendiri Muhammadiyah, siapa itu? Mbah siapa? Ayo lupa. Apa ya? Ahmad Dahlan. Nah, itu. Dan juga salah satu juga yang ini yang sangat masyhur, beliau juga salah satu gurunya, beliau punya murid Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini itu salah satu muridnya masih ada itu. Ya, Mbah Soleh Darat. Kenapa? Karena memang ayahnya Kiai Umar ini, Mbah Umar ini ulama besar yang sering dipakai atau dimintai nasihat dari Pangeran Diponegoro. Jadi Mbah Soleh Darat ini adalah salah satu ulama besar yang sangat luar biasa, yang hobinya itu menulis kitab, yang hobinya itu membuat karya-karya tulis yang dibukukan dalam kitab-kitab yang sangat masyhur. Ada kitab Lataif At-Taharah wa Syarih As-Shalah, kemudian ada kitab Munjiat, ada kitab Syarah Burda, ada kitab Syarah Tarjamah Hikam. Ini semua ditulis dan dipakai oleh para santri dan para ulama-ulama dulu, yang menghasilkan daripada pemaknaan dalam kemasyarakatan di negeri yang kita cintai ini. Nah, ini hampir semua kitab-kitabnya itu pesan-pesan tasawuf, dan yang sangat digemari, sering kopas kalau bahasa sekarang itu ya, kopas, diambil kalimat-kalimat yang ajib itu. Yang sering diambil itu adalah Syekh Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Beliau sangat mengidolakan Al-Imam Al-Ghazali.
Nah, beliau menulis kitab itu dari tinta. Zaman dulu nggak ada pulpen, ya. Kalau ibu dulu pakai pensil bu ya, pensil. pensil ya kan. Sembari nulis, kalau dihapus tuh pakai apa? Pakai umbel gitu kan. Pakai Karena karet. nggak ada pakai karet ya. Kalau karetnya nggak ada pakai umbel kadang-kadang. Ya. Iya. Nah kalau Mbah Soleh Darat ini nulis pakai kayu yang memang dibuat sedemikian rupa seperti pena, kemudian ditotol dengan tinta Cina yang kemudian dikasih pewangian itu tinta Cinanya. Nah ketika beliau menulis kitab Al-Munjiat ini, di dalam itu banyak sekali kata-kata mutiara atau kalimat-kalimat nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali. Nah suatu ketika beliau sedang menulis, di sampingnya ini kan ini tempat beliau biasa menulis. Nah di samping ada langgar lah, kalau orang dulu langgar. Nah biasa santri ini santri ini ngaji segala macam gitu. Kalau dulu kan di pesantren At-Tawazun itu ya kelas lah kan. Rumah Abi kan jauh, ya kan. Kalau ke rumah Abi lari dulu. Nah dulu kan ke kontrakan ya kan ya. Iya. Dulu Abi masih ngontrak kayak lagi ya. Belum pindah kan? Belum iya, masih. belum pindah. Nah itu, ketika beliau lagi nulis itu datang seorang, ini karomanya Mbah Soleh Darat, datang seorang yang sangat asing. Karena apa? Asing karena tampangnya wajahnya wajah Arab, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, kemudian pakai imamah. Datang, ya kayak orang kenal, kayak orang biasa, kayak teman bahasa. Cuman para santri pada bengong. Bengong apa? Karena belum pernah Lihat. Mbah Soleh Darat ini datangi oleh orang asing gitu loh. Artinya orang asing yang belum pernah dijumpai. Banyak orang-orang asing ya, kadang-kadang tamu dari Belanda juga, orang Belanda yang dulu sedang mau menjajah kita kan. Ya, benar. Nah akhirnya beliau ya ngobrol ke sana, ngomong Arab lah ya. Ilana wa antum segala walana walantum walana gitulah ya, kira-kira seperti itulah. Nah ini si santri ini dengerin aja. Nah kemudian disuguhin oleh santri dalam lah, santri dalam itu ya kalau di Abi itu ada Ustadz siapa itu? Ustadz Ade itu ya, Abdi dalam itu. Dianterin. Nah sampai larut malam, setelah selesai berbincang-bincang itu santrinya tuh nanya sama Mbah Soleh Darat, setelah setelah orang Arab tadi itu pulang pamitan sampai diantar sampai depan rumahnya, tanya santrinya, Mbah Yai niku sinten gitu kan. Saya baru pertama ini ngelihat orang itu. Oh itu yang barusan tadi datang itu Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Itu langsung santrinya itu merinding, melongok lah. Kalau gestur wajahnya itu kayak orang gimana takjub lah ya, takjub, masya Allah ya. Itulah saking apanya ya, beliau itu derajatnya sudah luar biasa. Padahal Al-Imam Al-Ghazali itu wafatnya udah ratusan tahun, ya kan, udah ratusan tahun. Karena memang itulah ulama-ulama dulu memang karomanya banyak. Makanya Mbah Darat ini sangat dikenal. Murid-muridnya tuh alim-alim. Yaitu tadi salah satunya muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan adalah tokoh putra bangsa yang punya jasa yang sangat besar. Sampai jasanya ini sampai ke Ciamis. Salah satunya jasanya yang besar Mbah Hasyim Asy'ari telah memberikan ajaran bagaimana kita berislam secara rahmatan lil alamin. Ya kan, kita berbeda-beda di negeri kita, tapi walaupun mayoritas Islam, tapi luar biasa. Betapa luar biasanya beliau mendirikan organisasi besar namanya NU. Nah itu kenapa sih kita kembali ke Mbah Darat? Kenapa Mbah Soleh Darat itu dibilang kok Mbah Darat gitu ya, Mbah Soleh Darat? Karena memang daerahnya kampung darat, di kampung Cemplung apa namanya itu, di daerah Semarang itu. Jadi dulu dekat laut. Jadi orang-orang asing itu datang ke mendaratnya di situ, di Cemplung itu, pelabuhan berarti Bersandar. ya bersandar di situ. Nah, makanya dia katakan
dilakobi ya, kalau bahasa ini dilakobi ya, Mbah Soleh Darat. Nah ini sedikit cerita tentang karomah Mbah Soleh Darat. Beliau bisa bertemu dengan Al-Imam Al-Ghazali. Oke, mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kita bahwa ulama memiliki karomah, ulama memiliki keberkahan yang sangat luar biasa, dan kita jangan lupa kalau habis sholat kita tawasul kepada beliau-beliau, Mbah Soleh Darat, kemudian Mbah apa ada lagi tuh Mbah Yai Umar, Mbah Yai Syekh Nawawi bin Umar juga namanya tuh, ayahnya bin Umar juga, bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Itu keturunan, nah, kita termasuk keturunan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa? Karena beliau orang Banten. Yang empat kan turunan Banten. Nah, mudah-mudahan manfaat dan kita semua bisa mengambil intisarinya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.